Ya, sudah. Dari penjelasan Bapak tadi, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau perlu ada penjelasan lanjutan, dipersilakan. Siapa? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, namanya siapa? Nama saya Resti Wulandari dari kelompok 6. Ingin bertanya, kenapa Pak tidak ada wakil presiden pada masa demokrasi terpimpin? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Wulandari. Tadi kenapa pada masa demokrasi terpimpin tidak ada wakil presiden? Ada yang mau coba menjawab? Iya, Kak. Baik Pak, saya izinkan untuk menjawab pertanyaan dari Resti. Karena pada sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara, yaitu pada Insinyur Soekarno. Ya cukup, sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya. Ya. Ya, terima kasih Kak Ika sudah menjawab ya. Jadi mengapa pada waktu itu tidak ada wakil presiden? Karena pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan sisi pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Sehingga jabatan wakil presiden sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, karena semua kekuasaan kebijakan ada di Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara, kepala negara dan kepala pemerintahan. Cukup ya, pasti ya. Pasti dari sudah ada pertanyaan yang bagus. Ya, yang kedua, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Usi Safitri dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimanakah penyimpangan yang dilakukan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin? Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Ada yang mau? Ya. Oh, ya, Emira, silakan. Ya, silakan berdiri ya. Saya Emira akan menjawab pertanyaan dari Usi Safitri mengenai penyimpangan Presiden Soeharto pada masa demokrasi. Presiden Soekarno ya. Iya, Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1995. Yang kedua, membentuk DPR GR, yaitu GR itu adalah gotong royong. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS Dewan. Yang keempat ada pengangkatan diri sebagai presiden seumur hidup. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih kepada Emira ya sudah menjawab dari pertanyaan tadi. Yes. Oke, dari jawaban Emira sudah tepat ya, sudah hampir sempurna bahwa memang penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yang paling krusial adalah pembubaran DPR hasil pemilu tahun 55. Hal ini terjadi karena apa? Karena pada waktu itu Soekarno mengajukan RAPBN ya ke DPR dan oleh DPR ditolak. Karena apa? Tidak rasional anggaran itu ya. Nah, kemudian DPR tadi yang sudah dibubarkan diganti dengan mengangkat orang-orang kepercayaannya, termasuk diantaranya dari unsur PKI, ya, yang kemudian membentuk DPR gotong royong, ya, kemudian membentuk MPRS dan DPAS. Ini menyimpang juga, ya, menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 karena DPAS dan MPRS itu tidak diangkat oleh presiden, ya, karena MPR itu lembaga tertinggi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya juga tentang adanya pengangkatan diri ya sebagai presiden seumur hidup. Siapa yang mengangkat? MPRS yang tadi diangkat oleh Soekarno. Nah, ini juga penyimpangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan wakil presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Ya, ini undang-undang sebelum amandemen ya. Kalau sekarang dipilih dulu oleh rakyat,
baru disahkan dan dilantik oleh MPR. Kalau undang-undang sebelum amandemen yang mengangkat dan yang memilih itu MPR. Nah, penyebab inilah yang kemudian terjadi penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, termasuk di dalamnya pembentukan Nasakom ya, yang kemudian dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Ini juga penyimpangan lagi ya yang dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Oke, cukup ya. Terakhir satu lagi yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Mas. Anugerah dari kelompok 1 yang bertanya, peristiwa apa yang menandai berakhirnya demokrasi terpimpin? Ya, Mas Faridja Anugrah ya. Silakan yang mau menjawab. Ya, Mbak, silakan Mbak. Saya Kristian Putri Kanu ingin menjawab pertanyaan dari Rifki Anugrah, yaitu peristiwa gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Ya, terima kasih Mbak. Oke, jadi penyebab kemudian berakhirnya demokrasi ya terpimpin ini adalah ada satu peristiwa dalam sejarah negara kita, yaitu adanya peristiwa gerakan 30 September atau kita kenal juga istilah Gestapo, gerakan 30 September yang dilakukan oleh siapa? PKI ya, yang komandannya adalah Diva Nusantara Aidit dengan komandan lapangan adalah Kolonel Untung ya. Nah, peristiwa ini disadari atau tidak ini sebagai pintu masuk ya berakhirnya kekuasaan Soekarno yang didukung secara penuh oleh PKI. Jadi pada masa ini, pada titik ini PKI bisa jadi sebagai orang yang akhirnya menghancurkan kekuasaan Soekarno. Karena dengan adanya peristiwa G30 SPK ini kemudian muncullah gerakan-gerakan mahasiswa yang menghendaki pembubaran PKI ya, sampai akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 ya, para petinggi angkatan darat meminta Soekarno untuk dibuatkan surat perintah. Untuk apa? Untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia, ya, ketertiban dan keutuhan negara. Siapa yang mereka usulkan? Yaitu Letnan Kolonel ya, atau waktu itu Mayor Soeharto ya, sebagai kepala Kamtibmas waktu itu ya. Nah, maka setelah ditandatangani surat perintah 11 Maret 1966, maka para politik di Indonesia yang menganggap bahwa pada waktu itu sudah ada dua kepemimpinan. Kepemimpinan pertama adalah Presiden Soekarno yang secara hukum sah menjadi presiden ya. Yang kedua ada pemimpin baru yang namanya Soeharto ya. Nah, setelah itu dengan berbagai pertimbangan ya, demi menyelamatkan negara, Soeharto kemudian mengamankan Soekarno ya, dan atas dukungan MPR kemudian Soekarno diberhentikan atau dicabut tap MPR tentang presiden seumur hidup, kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden pengganti Insinyur Soekarno. Nah, dengan berakhirnya pengangkatan Presiden Soekarno, maka berakhir juga demokrasi terpimpin di Indonesia. Baik para siswa, terima kasih ya, demikian materi kita pada hari ini tentang demokrasi terpimpin di Indonesia. Dan terima kasih atas keaktifannya. Kita kasih applause kepada mereka yang sudah bertanya dan yang menjawab. Nanti minggu depan materi kita lanjutkan yang masih terkait tentang keberlangsungan pemerintahan di Indonesia setelah pasca demokrasi terpimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.